Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki ke rumahnya ini dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, mengerjakan perintahnya, yakni salat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada kita umat-umatnya yang setia mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentu ingin melakukan amalan ibadah yang terbaik, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, apa sebenarnya amalan yang paling utama itu? Suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Kemudian ditanya lagi, "Kemudian apa ya Rasul?" Kemudian Nabi menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ditanya lagi, "Kemudian apa ya Rasul?" Kemudian Nabi menjawab, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan paling utama, paling afdal adalah tadi yang pertama, salat yang dikerjakan di awal waktu, tepat pada waktunya. Kita tahu salat adalah tiang agama. Bahkan amalan pertama yang akan ditanya nanti di akhirat, dihisab di hari kiamat adalah salat. Jika salat kita baik, maka insyaallah amalan lainnya akan mengikuti. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa ayat 103. Maka Bapak Ibu, jangan kita menunda-nunda salat. Jangan kita meremehkan salat. Jadikan salat sebagai prioritas yang utama di hidup kita. Dikisahkan tentang seorang tabi'in besar bernama Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau berkata, tidak pernah azan dikumandangkan selama 40 tahun kecuali aku sudah berada di dalam masjid. Bayangkan Bapak Ibu, 40 tahun, bukan 40 hari. Beliau tidak menunggu azan untuk datang ke masjid, tetapi beliau sudah hadir ke masjid sebelum azan.
Ini menunjukkan betapa orang-orang soleh itu memuliakan Solat tepat waktu. Bandingkan dengan kita hari ini, azan berkumandang, kita masih sibuk dengan dunia. Bahkan ada yang menunda hingga hampir habis waktu solat. Padahal amalan pertama ini yang ditanyakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita face to face, empat mata maksudnya, berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menanyakan perihal salat ini. Kemudian tadi amalan yang paling utama yang kedua yakni birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Amalan kedua yang paling utama yakni berbakti kepada orang tua. Betapa banyak orang-orang yang rajin beribadah, namun masih banyak yang melalaikan orang tuanya, melupakan orang tuanya. Padahal ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan juga murka Allah tergantung pada murka orang tua. Bentuk bakti itu bukan hanya saat mereka hidup, kaum muslimin, kaum muslimat, tetapi juga setelah mereka wafat. Kita berbakti kepada orang tua bukan sampai orang tua wafat, tetapi sampai kita yang wafat. Bagaimana mendoakannya? Menyambung silaturahim dan menjaga nama baik mereka. Namun sangat menyedihkan, di zaman sekarang kita melihat fenomena, bukan zaman sekarang, sejak dulu mungkin, fenomena yang sangat aneh. Apa itu? Banyak anak yang ketika orang tuanya meninggal dunia, mereka tidak memperbanyak doa untuk orang tuanya, tetapi justru malah membayar orang lain untuk mendoakan orang tuanya. Sekian emas untuk tahlil ini, sekian emas untuk tahlil yang itu. Padahal apa? Doa seorang anak kepada orang tua adalah sesuatu yang sangat mulia, adalah sesuatu yang sangat agung, yang sangat besar pahalanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah wa au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'u lah. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Kita lihat hadis ini, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat. Nabi tidak mengatakan orang lain yang dibayar untuk mendoakan, tetapi anak yang soleh yang mendoakan. Jadi ada tanda tanya, mengapa sekarang banyak anak sampai membayar orang lain untuk mendoakan orang tuanya? Mungkin karena anak tidak dididik menjadi anak yang soleh. Banyak orang tua ketika anak masih kecil sibuk mengejar dunia, tetapi lupa mendidik anaknya dengan agama. Anak tidak diajarkan sholat, tidak diajarkan membaca Al-Quran, tidak diajarkan berdoa. Akhirnya ketika orang tua meninggal, anaknya merasa dirinya tidak pantas untuk berdoa, atau bahkan tidak tahu bagaimana cara berdoa. Akhirnya jalan pintasnya adalah membayar orang lain untuk berdoa. Padahal yang paling utama, yang paling diharapkan oleh orang tua di alam kubur sana adalah doa dari anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri.
Mungkin juga alasan yang kedua karena anak terlalu jauh dari agama. Ada anak yang hidupnya jauh dari ibadah, sibuk mencari harta, sholat tidak, membaca Al-Quran tidak. Bahkan sebagian ada yang sibuk dengan maksiat. Ketika orang tuanya meninggal, hatinya merasa bersalah, tapi dia tidak memperbaiki dirinya. Dia malah mencari cara mudah, yakni membayar orang lain untuk mendoakan orang tuanya. Padahal lagi-lagi yang paling bermanfaat bagi orang tua di alam barzah sana adalah anak yang berubah menjadi anak yang soleh. Kemudian Bapak Ibu, mungkin alasan yang ketiga adalah tradisi yang tidak berdasarkan ilmu. Sebagian orang mengikuti kebiasaan masyarakat tanpa ilmu. Ada yang membuat acara tertentu, mengundang orang, bahkan memberikan bayaran agar orang-orang membaca wirid-wirid, doa-doa untuk orang tua mereka. Padahal doa yang paling ikhlas, yang paling tulus, dan paling dekat kepada Allah adalah doa seorang anak yang penuh cinta kepada orang tuanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Allah, Rabbku, Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangiku sewaktu aku kecil. Quran surah Al-Isra ayat 24. Ini adalah doa yang Allah ajarkan langsung kepada kita semuanya untuk orang tua kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi seorang anak yang ketika orang tua kita telah meninggal dunia, kita tidak mampu memberikan hadiah terbaik untuk mereka. Ya, ini apa itu? Doa kita sendiri. Tidak perlu membayar orang lain, tidak perlu perantara. Angkat tangan kita di setiap sholat kita, pada malam hari, di waktu tahajud kita, atau di waktu-waktu mustajab setelah azan, ketika hujan, ketika kita menjadi musafir, berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoa, ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, sayangi mereka, lapangkan kubur mereka, dan masukkan mereka ke dalam surgamu. Itulah hadiah yang paling berharga bagi orang tua di alam kubur sana. Kita lihat kisah yang mulia dari Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in. Beliau adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Karena baktinya itulah namanya disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Uwais dan Nabi tidak pernah bertemu langsung. Dikisahkan ibunya pernah ingin berhaji, sementara Uwais sangat miskin dan tinggal mereka jauh dari kota Mekah. Apa yang dia lakukan? Dia menggendong ibunya, berlatih setiap hari naik turun bukit, menggendong anak sapi hingga dia kuat. Lalu dia benar-benar menggendong ibunya dalam perjalanan jauh demi menunaikan ibadah haji. Subhanallah, kita lihat begitu baktinya Uwais kepada orang tuanya. Karena baktinya, doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dikenal oleh langit meski dia tidak dikenal di bumi oleh manusia. Inilah bukti bahwa berbakti kepada orang tua adalah amalan yang sangat mulia, yang sangat tinggi nilainya. Kemudian yang ketiga, yakni jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad, Bapak Ibu, bukan hanya perang, tetapi juga mencakup bersungguh-sungguh dalam ketaatan, menahan hawa nafsu,
dan kemudian berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang jihad bisa berupa menuntut ilmu, belajar agama, kemudian mengajarkan kebaikan kepada orang lain, kemudian menjaga diri kita sendiri dari maksiat, kemudian kita berdakwah dengan baik, dengan hikmah. Istilah jihad sering disalahpahami. Ada yang menganggap jihad hanya berarti perang. Bahkan lebih parah lagi, ada yang menggunakan istilah jihad untuk membenarkan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bom sana sini, bom bunuh diri, itu termasuk salah paham mengenai jihad. Padahal jihad dalam Islam memiliki makna yang luas, makna yang mulia, dan tentunya penuh hikmah. Makna jihad yang sebenarnya adalah secara bahasa jihad berarti bersungguh-sungguh. Secara syariat jihad adalah bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan dirinya dalam ketaatan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa jihad bukan hanya di medan perang, tetapi juga jihad bisa melawan hawa nafsu, menjaga diri kita dari maksiat. Kita tolak semua bisikan-bisikan yang mengajak pada maksiat. Kemudian istiqamah dalam ibadah. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pemahaman keliru tentang jihad? Tadi kita katakan menganggap jihad hanya perang. Ini adalah kesalahan yang besar. Perang dalam Islam hanyalah bagian kecil saja dari jihad, dan itu pun memiliki syarat yang sangat ketat, yakni harus di bawah kepemimpinan yang sah. Jihad itu tidak boleh sendiri, harus bersama pemerintah. Kemudian tidak boleh melampaui batas, semua orang dibunuh. Kemudian tidak boleh menyakiti orang yang tidak bersalah, menyerah tidak boleh disakiti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wala ta'tadu." Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Surah Al-Baqarah ayat 190. Kemudian ada juga kesalahpahaman mengenai jihad, menggunakan kata jihad untuk membenarkan kekerasan. Sebagian orang menyalahgunakan istilah jihad untuk tadi teror, menyakiti orang yang tidak berdosa, kemudian merusak keamanan masyarakat. Ini bukan jihad, tapi justru kerusakan, al-fasad di muka bumi. Islam adalah agama rahmat bagi alam semesta, bukan agama kekerasan. Kemudian kesalahpahaman mengenai jihad, yakni melupakan jihad yang paling dekat. Apa itu? Banyak orang yang berbicara tentang jihad besar, tetapi lupa jihad yang paling dekat. Lalai masih dari sholat. Kemudian masih durhaka kepada orang tua. Kemudian tidak mampu menahan emosi dan amarah. Kemudian tidak mampu menjaga lisan. Padahal ini adalah jihad sehari-hari yang jauh lebih wajib bagi kita. Kita lihat teladan kita, yakni salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, yakni bernama Abdullah bin Mubarak. Beliau adalah seorang ulama besar sekaligus mujahid. Namun beliau tidak memahami jihad secara sempit. Beliau tetap belajar, menuntut ilmu. Beliau tetap mengajar, menyebarkan ilmu. Beliau tetap berdakwah
beliau tetap membantu fakir miskin. Artinya jihad bukan hanya di medan perang, tetapi juga dalam membangun umat dan memperbaiki diri. Untuk jihad di zaman sekarang, yakni seperti mana kita katakan tadi, menahan diri dari dosa, menahan diri dari syahwat yang haram, menahan diri dari malas untuk beribadah. Kemudian berjihadlah dengan belajar agama. Belajar agama dengan sungguh-sungguh agar kita tidak tersesat. Kemudian berjihadlah dengan berdakwah, mengajak kepada kebaikan, yakni kepada keluarga dulu yang paling utama. Dengan hikmah tentunya, dengan baik, dengan santun, kemudian dengan sabar, kemudian berjihad dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kemudian berjihad dalam kebaikan sosial, membantu orang lain, menyantuni fakir miskin, kemudian menebar manfaat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita salah paham tentang jihad tadi. Jihad bukan sekedar perang, bukan kekerasan, bukan emosi, tetapi jihad adalah sungguh-sungguh dalam ketaatan, kesabaran dalam ujian, perjuangan dalam memperbaiki diri dan umat.